Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswati Nafiah, NIM 023 Kesos A. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi dan desentralisasi. Reformasi sendiri artinya suatu perubahan. Di sini perubahan yang dimaksud ialah pada zamannya era Bapak Soeharto beralih ke era Bapak B.J. Habibie. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa Bapak Soeharto digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Jadi pada zamannya Bapak Soeharto dirasa demokrasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan pada saat itu mahasiswalah yang berperan. Mahasiswa turun langsung ke gedung DPR demo dengan tujuan untuk menurunkan jabatan Bapak Soeharto. Dan akhirnya pada Mei 1999 Bapak Soeharto resmi turun jabatan dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, di era Bapak B.J. Habibie ini kita mengenal yang namanya desentralisasi. Desentralisasi sendiri artinya otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Di era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Jadi demokrasi di era bapaknya B.J. Habibie lebih nyata dan desentralisasi juga lebih nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Amelia Ramasari, NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilkada dan demokratisasi lokal. Pilkada dan demokrasi lokal secara umum diyakini menjadi alat penguat kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Desentralisasi politik telah membuat pilkada menjadi sebuah kesempatan bagi warga negara di suatu daerah untuk mengetahui, mengenali secara dekat wakil rakyat yang akan menjadi pemimpinnya, sekaligus memberikan pengharapan bahwa pemimpin yang akan mereka pilih mengetahui kebutuhan mereka. Dengan desentralisasi, proses pilkada langsung ini akan memberikan porsi yang lebih luas pada demokratisasi di tingkat lokal. Meskipun demikian, diketahui bahwa pilkada tidak serta-merta mampu menghasilkan demikian dalam kerangka pimpinan daerah yang berkualitas. Namun, dengan pilkada langsung telah membuat kehidupan politik lebih mengarah kepada kehidupan yang demokratis. Tentunya, kritikan dan persoalan yang dihadapi pada pilkada ditindaklanjuti dengan perubahan dan penyesuaian dalam proses dan mekanisme pilkada. Bila hal itu dapat dilaksanakan, harapan agar pilkada langsung membuat kehidupan yang demokratis secara substantif tentunya akan terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai golput dalam pilkada. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau sering disebut dengan pilkada adalah pemilihan umum untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh warga setempat yang memenuhi syarat. Nah, di dalam pilkada sendiri pasti ada saja orang yang golput. Apa sih golput itu? Golput itu adalah golongan putih, merupakan istilah bagi seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan secara umum di Indonesia. Ada dua faktor yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu dari faktor internal sendiri karena teknis dan pekerjaan, dan eksternal sendiri karena administratif, sosialisasi, dan politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Afiza. Di sini saya akan membahas tentang money politik atau uang politik. Uang politik adalah uang yang secara wajar diperlukan untuk operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh calon peserta pilkada. Di sini, politik uang sendiri bisa terjadi karena adanya iming-iming secara finansial atau yang bersifat finansial. Dan politik uang sendiri bisa terjadi secara langsung apabila satu, adanya transaksi tunai dari tim sukses, dan yang kedua, adanya sumbangan yang terdiri dari bakal calon kepada partai politik, dan yang ketiga, adanya
sumbangan wajib yang disyaratkan partai politik kepada kader partai atau bakal calon. Dan politik uang sendiri dibedakan menjadi 4 lingkaran. Lingkaran 1 adalah transaksi antara elit ekonomi atau pemilik uang dengan calon pasangan. Dan yang kedua adalah pasangan atau calon kepada partai politik. Dan yang ketiga adalah transaksi antara pasangan atau calon kepada tim kampanye dan petugas pilkada. Dan yang keempat adalah transaksi antara petugas atau tim kampanye dan calon atau pasangan calon kepada massa atau masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.